Pada video kali ini, aku ingin membuka pikiran kalian yang masih bingung, lebih baik kuliah atau langsung kerja cari uang. Pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan yang sering dihadapi oleh lulusan SMA ataupun yang belum lulus. Mau lanjut kuliah tapi terhalang biaya atau bingung milih jurusan mana. Ada juga yang ingin langsung kerja tapi bingung kerjanya apa. Apalagi sekarang banyak pekerjaan yang memerlukan minimal gelar S1. Menurut statistik, gelar pendidikan memang mempengaruhi peluang kerja, tapi bukan berarti lulusan SMA tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang aku tahu bahwa pekerjaan dengan penghasilan tinggi seringkali adalah pekerjaan yang independen, seperti membangun usaha atau menjadi konten kreator. Namun, tidak semua orang memiliki keahlian atau minat untuk menjadi pembisnis atau konten kreator. Itulah mengapa banyak lulusan SMA masih bingung menentukan tujuan hidup mereka setelah lulus. Tujuan aku membuat video kali ini adalah untuk memberikan pandangan yang bisa menjadi refleksi bagi kalian yang sedang mengalami kebingungan yang sama. Jadi simak video ini sampai habis. Buat lulusan SMA yang didukung finansial yang cukup, kemungkinan besar akan lanjut kuliah. Aku paham bahwa banyak anak yang tidak ingin lanjut kuliah itu bukan karena malas, tapi karena terhalang dengan biaya. Seperti yang kita tahu bahwa biaya kuliah di Indonesia memang tidak murah, meskipun ada universitas negeri. Tapi peluang untuk masuk ke sana itu tidak semudah masuk universitas swasta, yang mana kamu punya uang, kamu bisa masuk. Bahkan di tahap kita rebutan universitas negeri, itu pun kita harus bersaing dengan mereka yang mampu secara finansial untuk masuk universitas swasta. Jadi ya kendala terbesar seorang anak nggak lanjut kuliah itu kemungkinan besar karena faktor biaya. Tapi bagi kalian yang mampu untuk kuliah, itu adalah sebuah privilege yang harus dimanfaatkan. Terutama jika profesi impian kalian membutuhkan gelar untuk validasi kompetensi kamu, kayak dokter, pengacara, atau pilot. Karena nggak mungkin kan nerbangin pesawat cuma modal ChatGPT doang. Tapi gimana kalau tujuan karir kalian itu ada di luar profesi tersebut? Misalnya ngelamar pekerjaan di perusahaan gitu. Itu kan biasanya lulusan SMA juga masih bisa kan. Tapi coba kamu bayangin deh, kamu jadi HRD-nya dan ada ratusan atau bahkan ribuan yang mau melamar kerja di perusahaan kamu. Kan gak mungkin kan kamu interview satu persatu pelamar tersebut sampai habis. Bisa butuh waktu berapa lama ya kan? Biasanya HRD itu memfilterisasi galeri jasanya. Contohnya kayak gini, ada 2 pelamar kerja untuk posisi akuntan. Yang satu lulusan SMK akuntansi, yang satu lagi S1 akuntansi. Kemungkinan besar kamu akan memilih yang lulusan S1 kan, kecuali yang lulusan SMK ini udah banyak pengalamannya gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Nah, itu pun kalau si SMK-nya ini punya kesempatan untuk melamar kerja. Coba sekarang bayangin ada 5 lowongan pekerjaan. Dari 5 itu ada 4 yang syaratnya itu wajib S1. Sedangkan kamu lulusan SMA atau SMK berarti tanpa memulai kamu udah kalah duluan kan, karena cuma bisa ngelamar di satu tempat aja. Sedangkan yang lulusan S1 walaupun belum tentu keterima, tapi at least mereka punya kesempatan yang lebih luas untuk melamar ke 5 tempat itu semua. Jadi ijazah yang kamu punya itu bisa memberikan kesempatan kebebasan berkarir. Dan juga yang aku tahu, di beberapa perusahaan, gelar itu mempengaruhi kenaikan jabatan. Kayak S1 itu lebih mudah naik jabatan daripada yang lulusan menengah. Tapi balik lagi ke peraturan setiap perusahaan. Dan keuntungan lain dari kuliah dulu baru kerja adalah akses sumber daya. Biasanya sebuah universitas itu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan dan ruang penelitian. Walaupun itu bisa dilakukan sendiri, tapi itu butuh yang namanya trial and error. Sedangkan di kuliah, kamu dibimbing dengan orang yang berpengalaman. Jadi ibaratnya itu kayak nge-skip beberapa kesalahan yang gak harus kamu lakuin. Terus gimana kalau semisal tujuan profesi aku ini adalah pengusaha? Kan gak butuh gelar juga bisa kan? Nah, keunggulan ijazah bagi pengusaha itu biasanya meningkatkan kepercayaan si pengusaha itu sendiri. Misal ketemu dengan investor gitu. Investor itu tuh akan punya respect tersendiri kalau lihat kamu punya gelar. Kecuali track record kamu di bisnis udah banyak dan kamu udah pintar berbisnis gitu ya. Nah mungkin orang itu gak akan lihat pendidikan kamu mungkin. Tapi at least itu bisa jadi lisensi bahwa kamu bukan orang sembarangan. Atau akhirnya kamu bisa partneran bisnis bareng dosen atau teman kampus kamu ya kan. Jadi buat kalian yang milih atau ada kesempatan untuk kuliah itu bagus, karena kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas dan keunggulan yang bisa jadi jembatan kamu untuk ke dunia kerja selanjutnya.
Bagi kalian yang terhalang biaya untuk kuliah, apalagi tujuan profesi kamu tidak mengharuskan gelar ijazah, langsung kerja bisa menjadi alternatif yang tepat. Atau sebenarnya keluarga kamu mampu secara finansial untuk membiayai kamu kuliah, tapi kamu bingung mau ambil jurusan mana. Saran aku sih gap year bisa jadi salah satu pertimbangan untuk mengenal diri sendiri. Karena udah ada contoh beberapa kasus mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia itu salah memilih jurusan. Jadi jangan buang waktu 4 tahun untuk ngelakuin hal yang kamu gak suka. Semisal kamu lihat di sosial media, pekerjaan IT itu tinggi gajinya gitu kan. Terus kalian langsung ambil jurusan informatika gitu. Dan pas dijalanin ternyata kamu itu merasa salah jurusan. Kamu merasa kalau minat kamu itu sebenarnya ada di desain gitu ya, misalnya. Sedangkan kamu udah setengah jalan kan di IT. Nah itu alasan kenapa kamu gak harus kuliah dulu atau mending kamu langsung kerja. Supaya bisa kenal dulu dengan diri kamu sendiri. Kamu tuh nyamannya ada di mana. Jadi gak harus terburu-buru gitu ya untuk cepat-cepat kuliah. Aku gak bilang kuliah itu gak penting, tapi faktanya ada alternatif lain untuk kamu yang belum mampu untuk kuliah. Karena kuliah itu membutuhkan waktu dan finansial yang cukup banyak. Sedangkan kalau kerja, kamu bisa belajar secara praktis dan turun langsung untuk bekerja. Bahkan output dari kerja kamu itu bukan lagi nilai, tapi uang. Karena kalau kuliah itu dibilang capek ya capek, tapi dapatnya apa? Nilai kan? Sedangkan kerja capek juga, tapi dapatnya uang. Dan keuntungan dari langsung kerja daripada kuliah adalah kamu bisa mulai lebih awal daripada teman-teman kamu yang masih kuliah. Kamu bisa merintis tangga karir lebih awal. Atau kalau misalnya nggak kerja sama orang lain pun kamu bisa kerja secara independen gitu. Kayak bangun usaha atau menjadi content creator lebih awal. Mungkin bakal ada yang bilang, tapi kan yang kuliah bisa sambil kerja sampingan. Betul. Tapi waktunya itu nggak se-fleksibel yang full time bekerja. Kayak misal kamu lagi edit video gitu ya, tiba-tiba keinget tugas dari dosen. Itu kan mendistract banget pekerjaan kamu gitu ya. Tapi kalau kamu full time bekerja ya cuma itu doang yang kamu kerjain. Jadi yang kuliah sambil kerja itu harus lebih pintar memanage waktu untuk membagi kewajiban kuliah sama pekerjaan sampingan. Aku sendiri adalah orang yang kuliah sambil usaha dan bahkan bikin konten juga. Aku rasa itu benar sebuah tantangan banget yang butuh effort lebih daripada harus ngerjain satu hal aja. Dan aku rasa setuju dengan orang yang bilang kalau nggak semua orang itu bisa kuliah sambil kerja. Coba deh buat kalian yang kuliah sambil kerja pasti tahu gimana capeknya ya kan. Jadi sebenarnya di era sekarang ini ada banyak alternatif lain buat kamu yang belum mampu untuk lanjut kuliah. Kayak kamu bisa belajar lewat webinar, ikut bootcamp, atau yang gratisan di internet juga banyak. Bedanya kalau di kuliah itu kamu itu dikelilingin sama orang-orang yang visinya sama kayak kamu. Dan kamu juga bisa dapat bimbingan langsung dari dosen. Jadi pengajarannya itu tersentralisasi ke satu pengajar. Jadi lebih baik kuliah atau langsung kerja? Semua kembali ke preferensi dan kondisi masing-masing. Banyak orang kuliah untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, dan itu tidak salah. Namun jika kondisi atau pilihan pribadi membuat kalian lebih memilih untuk langsung kerja, itu pun sama, tidak salah, dan tidak masalah juga. Pendidikan memang penting, tapi pendidikan tidak hanya dalam bentuk formal aja. Ada banyak cara lain untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang terpenting adalah bagaimana kalian merespon keadaan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan khawatir dengan pilihan yang kalian buat selama itu sesuai dengan tujuan hidup kalian dan kalian berkomitmen untuk menjalani pilihan tersebut dengan sungguh-sungguh. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.